Nenekku sering bercerita tentang masa lalu. Pada saat nenekku sering Jadi Pak Anies ini tahu juga ya sama sungai atau air terjunnya. Saya kira Pak Anies Rasis Baswedan ini dia nggak tahu sama sungai atau air terjun itu. Saya kira dia nggak tahu dengan sungai atau air terjun itu. Ternyata dia juga tahu ya sama air terjunnya. Kira-kira dia sadar nggak kira-kira begitu ke air terjun itu kira-kira dengan apa omongannya saat menjadi gubernur? Kan kata Anies katanya air sungai itu tidak boleh dialirkan ke laut. Kira-kira dia sadar gak kira-kira dengan mandi di air terjun itu kira-kira sadar gak kira-kira apa ya ilmu pikiran dia atau pendidikan IPA atau fisika dia itu tahu nggak kira-kira kalau air sungai itu mengalirnya kemana kira-kira, ke dalam tanah apa ke laut? Mudahan ya dengan Pak Rasis Baswedan tadi mandi di air terjun itu dia sadar dan merasa bersalah dia tentang mengatakan kalau air hujan itu tidak boleh dialirkan ke laut. Kira-kira kalau air terjun dimandikan tuh asalnya dari mana ya kira-kira? Dari air hujan atau gimana ya? Terus mengalirnya kira-kira kemana ya kira-kira? Apa masuk ke dalam rumah? Ya ampun, aku kenapa bawaannya mau ketawa? Ya mudahan aja beliau sadar ternyata air ini memang mengalirnya ke hilir ya ke laut. Saya tidak menyangka kalau Pak Anies ini ternyata tahu juga dengan sungai, ternyata tahu juga dengan sungai atau air terjun. Nah, mudahan dengan dia ke air terjun itu, sungai itu dia sadar kalau air itu ternyata mengalirnya ke hilir. Dari situ terus ke sungai besar mengalirnya ke laut. Jadi tidak bisa dilarang. Jadi dulu itu ya, pernah ada dulu, aku bilang air di dalam sumur itu ndak secepat itu, kalau ndak ditimba ndak bakalan kering. Jadi kata pendukungnya, oh dalam 5 menit kering katanya air di sumur Sapan. Sementara kata Pak Anies Rasis Baswedan katanya bumi kita kering, tidak diresapi air. Jadi kata aku bilang waktu itu, ini aku bilang sumurku aja, aku bilang sumur gali ini kedalaman 8 meter, aku bilang udah kering-kering tuh kalau habis hujan penuh, kalau udah disedot atau ditimba. Jadi kata pendukung Pak Anies, kalau lebih dari 3 meter atau 4 meter katanya itu sudah kena sumber mata air. Nah sementara kata Pak Anies, bumi kita ini kering, tidak diresapi air. Sementara kata pendukungnya, kalau lebih dari 4 meter katanya bikin sumur gali itu akan kena sumber mata air. Berarti bumi kita ini
ada sumber mata air nggak? Mau sumur gali atau sumur bor, itu kan ngambilnya di mana? Ya dari dalam tanah, dalam bumi. Jadi antara pendukung Pak Rasis Baswedan ini dengan yang didukung ini apa ya, ndak nyambung. Kata Pak Rasis Baswedan, bumi kita tidak diresapi air. Jadi air hujan dimasukkan ke dalam bumi, ke dalam tanah. Nah sementara kata pendukungnya, kalau lebih dari 3 meter itu ada sumber mata air. Ah, ini kan sudah ndak sinkron, berarti sumber mata airnya kan dari dalam tanah. Itu kira-kira ya mudahan aja ya Pak Anies itu dengan derasnya air air terjun itu menghantam kepalanya, mudahan dia sadar ternyata apa yang dia ucapkan waktu itu, dia membodoh-bodohi para ulama, para habaib itu, sadar akhirnya yang katanya air itu kalau dialirkan ke laut itu melawan sunatullah. Udah ya.